إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة المذنبة بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Kita saat ini berada pada bulan yang sangat mulia. Juga berada di hari yang sangat mulia. Dan di saat yang bersamaan pula hari ini juga bertepatan dengan hari Ashura. 3 kemuliaan Allah berikan kepada kita. Muharram ini juga bagian dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Inna iddatash syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah 12 bulan. Dan ini fi kitabillah, termaktub dalam kitab Allah. Dipertegas lagi oleh Allah, yauma khalaqas samawati wal ard. Ketentuan jumlah bilangan bulan yang seperti itu ditentukan oleh Allah sejak Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Saya masih ingat betul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, saatnya bagi kita untuk bangga menggunakan almanak atau kalender Islam ini. Karena Allah dalam Al-Quran mengingatkan kepada kita untuk kita mengetahui bulan demi bulan dalam Islam ini. Bukan Januari, bukan Februari sampai Desember, tapi dari bulan Muharram sampai kita ketemu dengan Dzulhijjah. Di antara 12 bulan itu Allah mengatakan minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 bulan yang dimuliakan. Dan saat ini kita berada di bulan yang terakhir yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan Muharram. Sekaligus ini bulan pertama dalam Islam. Karena setiap kita masuk tahun baru Hijriah, Muharram ini kita mulai. Dan ini memang ditegaskan di masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ikhwatal iman rahimakumullah. Menariknya lagi Allah juga mengingatkan kepada kita, dzalika dinul qayyim. Yang demikian itu adalah agama yang lurus. Apa kaitannya bulan dengan agama yang lurus ini? Karena memang kalau kita komitmen untuk menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjalankan syariat Allah secara utuh, dituntut bagi kita untuk memahami dan mengetahui bulan-bulan dalam agama kita ini. Yang ada 12 bulan secara khusus juga untuk kita memperhatikan 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bagaimana kita tahu untuk puasa ayyamul bid, puasa 3 hari dalam 1 bulan, kalau kita tidak mengetahui bulan Hijriah ini? Bagaimana kita akan tahu dengan puasa Arafah, puasa Asyura macam saat ini, kalau kita tidak mengetahui dan tidak mengikuti bulan-bulan dalam Islam ini? Beliau mengatakan, saya masih ingat saat itu saya sedang datang ke Qasim. Syekh Muhammad Al-Utsaimin mengatakan, wajib saya fatwakan melalui mimbar ini. Saya masih teringat kata-kata beliau 30 tahun yang lalu, bagi kaum muslimin untuk menggunakan almanak kalender Islam ini. Karena disitulah letak komitmen agama kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, sudah menjadi konsensus dunia umat manusia sejak Adam alaihissalam, di 4 bulan ini tidak boleh ada masalah di antara kita. Tidak boleh ada gesekan hati di antara kita. Kalau antara orang-orang Arab pada waktu itu tidak boleh ada pertumpahan darah atau perang di antara mereka. Inilah indahnya agama kita, Mas, dan itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini walillahil hamd kita berada pada bulan Muharram. Bulan pertama dari jumlah bilangan 12 bulan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk bulan yang disebut terakhir oleh Rasulullah min ashhuril hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, menarik juga saat ini, hari ini kita juga berada pada hari Jumat, Sayyidul Ayyam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu yaumin tuli'at fihi syams yaumul jum'ah. Sebaik-baik hari di mana matahari terbit, di situ itulah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah. Di hari itu Adam diciptakan. Di hari itu pula Adam dimasukkan ke surga. Wa fihi as-sa'qa wa fihi al-bi'tsah. Di hari itu kiamat akan terjadi. Dan di hari itu pula kita akan dibangkitkan dari alam kubur kita. Seharusnya juga kalau kita sadar kita berada di bulan mulia Muharram seperti ini, kemudian kita juga berada di hari Jumat seperti ini, saatnya kepada kita untuk memaksimalkan potensi kebaikan yang kita punya. Karena boleh jadi kita tidak bisa berjumpa lagi dengan Jumat yang akan datang. Atau boleh jadi Jumat ini adalah Jumat terakhir kita. Karena kiamat juga terjadi pada hari Jumat. Sepakat para ulama menafsirkan hadis ini, mentakwil hadis ini, kalau ada seorang muslim masuk pada hari Jumat kemudian tidak ada sikap apa-apa, kami khawatir di hari-hari yang lain lebih bermasalah dalam kehidupannya. Walillahil hamd, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita berada dalam bulan yang dimuliakan oleh Allah. Di hari pula yang penuh kebaikan dan dimuliakan pula hari Jumat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga ini, kita berada di sebuah momentum tahunan. Di hari ini pula, kalau kita mengikuti kalender pemerintah kita, saat ini kita berada pada 10 Muharram, yang kemudian kita mengenal dengan hari Asyura. Ikhwatal iman, di hari Asyura ini memang tidak ada ritual khusus, tidak ada seremonial khusus. Kita hanya diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersama-sama menyambut seruan Nabi berpuasa Asyura. Shaumu yaumu Asyura ahsibuhu, kata Nabi, atau ahtasibuhu yukaffirus sanal madiyah. Puasa Asyura ini, kata Rasulullah, saya berharap dosa kalian 1 tahun yang sudah lewat akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita perlu merenung sedikit. Ini momen pas dengan apa yang terjadi pada umat manusia saat ini.
Ini menunjukkan puasa yang kita lakukan ini bentuk toleransi kita terhadap syariat agama lain. Bentuk perhatian kita terhadap ideologi dan syariat serta agama orang lain di luar kita umat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang ke Madinah dikejutkan mendapatkan beberapa orang-orang Yahudi sedang berpuasa. Al-Yahud, orang-orang Yahudi berpuasa. Kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat, ada apa dengan mereka? Fama baluhum? Qalu, mereka mengatakan, ya Rasulullah, ini hari yaumu nasru Musa li Fir'aun, wa fi riwayah najatu Musa an Fir'aun, hum yasumun syukran lillah. Ini hari adalah hari kemenangan Musa dari kejaran Fir'aun, menangnya Musa dengan Fir'aun, dan mereka mensyukuri nikmat ini dengan cara berpuasa. Nabi bangkit, jamaah sekalian. Coba lihat Pak, betapa indahnya agama kita ini. Karena pada hakikatnya milah kita ini merupakan satu rentetan dari milah-milah sebelumnya yang dibawa oleh seluruh nabi ini dan diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nahnu ahaqqu min haula. Kami ini lebih berhak daripada mereka untuk mensyukuri akan saudara kami Musa ini, di mana diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun ini. Musa akhi, Musa itu adalah saudaraku. Kata Nabi, sumu, berpuasalah kalian, kata Nabi. Kemudian di riwayat yang lain cukup banyak mengingatkan kepada kita, biar kita agak sedikit berbeda dengan mereka orang-orang Yahudi ini. Beliau mengatakan khaliful Yahud, berbedalah kalian dengan orang-orang Yahudi ini. Sumu yauman ba'dahu aw yauman qablahu aw yauman ba'dahu. Wa fi riwayat tidak pakai aw. Sumu yauman qablahu wa ba'dahu. Atau kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwatal iman, coba lihat Pak, betapa indahnya agama kita ini. Walaupun satu sisi saat ini, di saat kaum muslimin, antum saya pikir mengikuti apa yang terjadi pada saudara kita di Syria, di Palestina, di Yaman. Bagaimana al-Yahud kepada kita, kepada kaum muslimin? Kita juga harus sadar kita tidak bisa membiarkan masalah ini. Walaupun di satu sisi di negeri kita juga ada masalah besar, kabut asap yang menyelimuti sebagian saudara kita di Sumatera dan Kalimantan. Tapi di sana saudara kita juga berselimutkan dengan kabut misiu. Setiap hari, setiap saat. Al-Aqsa saat ini, ma'asyil muslimin, sudah terbagi dua. Ini sudah legitimit atas nama pemerintah Netanyahu. Kaum muslimin hanya diperbolehkan saat ini salat 5 waktu saja. Itu pun dibatasi 1 jam. Jadi kalau saudara saat ini berangkat ke Al-Aqsa, ingin melihat Al-Aqsa, nunggu waktu-waktu salat. Setiap salat 1 jam. Jadi 19 jam berikutnya dipakai oleh mereka untuk beribadah. Walaupun saya di mana-mana menyampaikan Aqsa ini milik Allah. Masjid yang diharamkan, yang dijaga kesuciannya oleh Allah. La tashuddur rihal illa ila 3 masajid. Dianjurkan bagi kita untuk menyambanginya memang. Silakan kita mengeluarkan uang kita, dana kita, waktu kita yang banyak untuk menikmati 3 tempat ini. Masjidil Haram Makkah, wa masjidi hadza masjidku ini, wa Masjidil Aqsa. Inilah satu-satunya masjid yang disebut dalam Al-Quran secara khusus digandengkan dengan Masjid Al-Haram. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Haram ila al-Masjidil Aqsa. Bahkan ada tambahan, ma'asyal muslimin, alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Allah tidak akan mendiamkan ummatul Yahud ini, orang-orang Yahudi ini, untuk menginvasi dan menghancurkan kaum muslimin di Palestina ini. Ardullah,
Syam secara keseluruhan kita juga harus sadar, dari 25 nabi yang ada semuanya diutus oleh Allah, 18 orang nabi semuanya dari Syam. Saya katakan kita memperhatikan Al-Aqsa ini, kita menjaga Al-Aqsa atau tidak, tetap Allah akan menjaganya. Tapi apa yang diperbuat oleh mereka kepada kita? Sementara kita saat ini, hari ini, kita juga mengikuti syariat mereka yang kemudian disunnahkan, diabadikan oleh Rasulullah. Yang baik pada mereka, baik pula bagi kami. Kami lebih berhak mensyukuri daripada orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel, untuk mensyukuri kepada Allah akan nikmat Musa. Musa saudaraku, kata Nabi, dan menjadi syariat kita saat ini. Sementara, mohon maaf, saya juga harus berbicara apa adanya juga saat ini. Kita saat ini mengomentari tentang masalah Asyura saja seperti ini, terjadi perdebatan. Ini masalah sunnah yang tidak selalu diikat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada yang mengatakan ini mustahabbah, berdebat. Bid'ah kalau kita berpuasa tanggal 9-nya, Tasu'anya itu. Apalagi hari Sabtunya. Apalagi ini hari Jumat. Jumat yang bertepatan dengan berdebat di antara kita. Sampai kadang tidak tegur sapa. Ainal ukhuwah di antara kita ini, ma'asyil muslimin. Sementara kita ini masih punya toleransi kepada umat Yahudi untuk berpuasa sebagaimana mereka berpuasa. Dan Nabi memberikan karunia kepada kita, dosa kita 1 tahun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum berpuasa ahlan wa sahlan, hani'an lakum. Tidak berpuasa pun juga tidak jadi masalah. Ini satu poin yang ingin saya tekankan melalui mimbar ini, ma'asyil muslimin. Jaga persaudaraan kita. Jaga ukhuwah kita. Mau puasa, walillahil hamd. Tidak puasa, siapa tahu tahun depan kita doakan mudah-mudahan memahami apa esensi keterangan Nabi masalah ini. Betapa pada hakikatnya kita juga punya tugas untuk memikirkan apa yang terjadi pada saudara kita di Palestina dan Syria pada saat ini, ma'asyil muslimin. Berikutnya juga, saya juga ingin sedikit memberikan isyar kepada antum. Asyura ini ada sebagian sikap kaum muslimin yang unik-unik. Keunikan yang pertama, masih ada keyakinan. Insya Allah sih jamaah Masjid Al-Irsyad mudah-mudahan dijauhkan dari Allah. Segala bentuk genggaman yang disakralkan, yang dituakan, barang-barang yang dituakan, dikeluarkan. Kerisnya, pedangnya, kemudian dicuci, dikasih kembang, meyakini hari ini adalah hari untuk bisa menyelamatkan suasana alam ini. Kalau di kampung saya dulu saya masih ingat, dan sebagian masyarakat Jawa Tengah, mungkin juga Jawa Timur juga di Ngawi juga masih ada. Hari seperti ini mengarak kerbau, dikelilingkan kemudian disembelih, dan secara khusus kepalanya dipendam di tanah untuk menolak bala. Justru bala demi bala berdatangan kepada kita. Di tengah-tengah kita menjadi umat terbesar di dunia ini, umat Rasulullah, bermain-main dengan bentuk kesyirikan terkait dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya melihat kenapa bangsa ini kok cukup banyak masalah yang kita hadapi. Uniknya kita bisa tahajud. Sebagian kaum muslimin juga umrah tiap Ramadan. Bahkan tiap tahun bisa haji, tapi bab-bab klinik seperti ini masih belum selesai. Allah menegur kita, ma'asyal muslimin. Asyura tidak ada kaitannya dengan bab-bab seperti itu. Dan yang terakhir, ini Asyura, syariat yang sudah disakralkan oleh Rasulullah untuk kita semua mengingat kembali perjuangan Nabi Allah Musa dan bersyukur dengan cara berpuasa yang insya Allah dosa kita 1 tahun akan diampuni. Tidak ada kaitannya dengan istilah Karbala yang menimpa kepada Sayyidina Husain radhiyallahu an. Saat ini coba lihat, mudah-mudahan Allah buka hati mereka, saudara-saudara kita ini. Karena saya melihat 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, mereka masih bisa bergandengan tangan dengan kita.
dengan gerakan yang sangat masif, gerakan Syiah ini, yang begitu dahsyat kebenciannya kepada kita Ahlussunnah wal Jamaah seperti ini, dipalingkan syariat yang sangat mulia seperti ini, yang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi seakan-akan Asyura ini adalah hari ratapan terhadap meninggalnya Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Saya harus berbicara apa adanya masalah ini, ma'asyiral muslimin. Sepertinya kita harus meluruskan masalah ini. Sejarah dikaji bukan untuk diratapi. Naam, kekejaman Yazid kita semua mengakui. Cucu Rasulullah, dua pemuda Hasan dan Husain kecintaan Rasulullah, sayyidu syababi ahlil jannah. Nanti dia menjadi pionir, pemuda ahli surga, dibunuh dengan cara yang keji. Seperti itu, salah ya salah. Tapi bukan kemudian ini kemudian dikaitkan dengan momen Asyura saat ini yang secara khusus Rasulullah memberikan gambaran kepada kita. Ini momentum bagi kita untuk menghapus semua dosa-dosa kita. 1 tahun sebagai bentuk syukur kepada Allah atas kemenangan Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun. Tidak ada kaitannya dengan Syiah ini. Untuk meratapi, menyayat-nyayat dada mereka, merobek-robek baju mereka. Niyaha wa niyaha min syirk fillah. Niyaha ini, ratapan ini sebagai bentuk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara, ini khutbah Jumat. Saya tidak bisa berpanjang-panjang. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisa Muharram ini mudah-mudahan hari-hari kita ke depan Allah berikan peluang kepada kita untuk berbanyak amal saleh kita. Memperbanyak istighfar dan taubat kita. Karena juga ada hadis mengingatkan kepada kita perbanyak kalian istighfar dan taubat di bulan Muharram ini. Kemudian ikhwatal iman, kita juga berdoa mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Ahmaduka rabbi wa ashkuruk. أحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Tidak ada yang paling baik untuk kita lakukan di khutbah yang kedua ini. Mari kita rendahkan hati kita, bahkan rendahkan diri kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala di bulan yang sangat mulia ini, di hari yang sangat mulia ini, di momentum pula yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan Allah mengampuni semua dosa kita, menerima seluruh amal saleh kita. Mudah-mudahan keluarga kita juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Kita semuanya mengakhiri dunia ini dengan husnul khatimah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أكرم الأكرمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء برحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا يسرته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا ضالا إلا هديته ولا جاهلا إلا علمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha yadhkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimis salah.